Annyeonghaseyo, sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di-subscribe dan juga jangan lupa di-like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Balik lagi sama Miss Rania, dan di pertemuan setelah UTS ini kita akan membahas mengenai PPE. Nah, kita akan membahas mengenai mulai dari akuisisi sampai dengan disposisi. Nah, untuk pembahasan ini kita akan ada 2 meeting, dan ini meeting yang pertama. Nanti minggu depan kita akan membahas lanjutannya. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, di chapter kali ini kita akan belajar acquisition and disposition of property, plant, and equipment. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan fokus kepada interest capitalization untuk properti yang dibangun sendiri dan juga pertukaran aset. Nah, yang pertama ada self-constructed asset atau aset yang kita bangun sendiri. Nah, biaya apa aja sih yang keluar biasanya? Yaitu ada biaya material dan juga upah langsung ya. Nah, kemudian ada overhead. Ini bisa dihitung dengan 2 cara. Yang pertama, bisa tidak membebankan sama sekali fixed overhead. Bisa juga membebankan fixed overhead sesuai porsinya selama proses konstruksi. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada capitalize no interest during construction. Di sini capitalize all cost of funds. Nah, tapi kalau menurut IFRS, capitalize actual cost incurred during the constructions. Jadi, yang harusnya dikapitalisasi itu adalah biaya yang muncul selama masa konstruksi. Nah, kalau di sini kita akan membicarakan tentang biaya bunga ya, biaya bunga yang muncul akibat dari pembangunan konstruksi ini. Nah, interest cost during constructions. Nah, untuk membangun suatu aset biasanya perusahaan ini mendapatkan pinjaman-pinjaman uang. Nah, pinjaman-pinjaman uang ini berarti kan harus membayar interest. Nah, masalahnya berapa banyak sih interest yang harus dikapitalisasi untuk pembangunan aset ini? Berapa banyak? Apakah semuanya? Nah, tadi udah jelas ya. Di IFRS dia bilang adalah hanya ketika konstruksi tersebut berlangsung. Interest cost during construction. Nah, IFRS mengharuskan mengkapitalisasi actual interest konsisten dengan historical cost. Kapitalisasi menyangkut 3 hal penting. Yang pertama, qualifying asset. Qualifying asset itu adalah maksudnya kadang aset itu kita bangun untuk kita pakai sendiri, kadang juga kita bangun yaitu untuk kita jual ya. Kemudian periode kapitalisasi. Nah, untuk periode kapitalisasi ini dimulainya bisa pada saat mulai adanya pengeluaran untuk aset tersebut. Kemudian bisa juga dimulainya aktivitas pembangunan. Dan yang ketiga, adanya biaya interest yang muncul. Kemudian ini berakhirnya yaitu ketika aset telah selesai secara substansial dan dapat digunakan. Untuk jumlah yang bisa dikapitalisasi, itu jumlahnya adalah mana yang lebih kecil antara actual interest atau cost incurred. Mana yang lebih kecil antara actual interest cost incurred atau avoidable interest ya. Actual interest cost incurred itu berarti adalah semua interest yang terjadi yang muncul, atau avoidable interest. Nah, avoidable interest itu apa? Nanti kita akan lihat ya. Jadi kita nanti akan ambil mana yang lebih kecil. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai weighted average accumulated expenditure. Di sini ada contoh soal. PTA membangun gudang yang membutuhkan waktu 17 bulan, startnya 2019. Berikut adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh PTA kepada kontraktor. Tanggal 1 Maret $240.000, tanggal 1 Juli $480.000, dan tanggal 1 November $360.000. Dia tanya berapakah WAE selama 2019? Yaitu caranya adalah kalian ingat nih, tanggal pertama dia bayar itu adalah 1 Maret. Dia keluar uang 240.000 dari tanggal 1 Maret ke 31 Desember 2019. Berarti itu ada 10 bulan. Berarti kita masukkan di sini 10
per 12 ya. Jadi 240 kita kali 10 per 12 dapat 200.000. Kemudian kedua kali dia bayar Juli 1 480.000. Dari 1 Juli ke 31 Desember itu ada 6 bulan, berarti 6 per 12 dapat angkanya 240.000. Kemudian yang terakhir dia bayar 1 November 360.000. Di sini ada 2 bulan karena dari 1 November ke 31 Desember itu ada 2 bulan, dapat dikaliin 60.000. Nah, kemudian jumlah WAE selama tahun 2019 teman-teman jumlahin 200.000 tambah 240 tambah 60.000, yaitu jumlahnya adalah 500.000 ya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah Shala Company akan membangun gedung senilai $1.400.000 pada tanah seharga 100.000. Pembayaran Shala selama periode konstruksi 2019 adalah 1 Januari 210, Maret 1 300, Mei 1 540, Desember 31 450. Total pengeluaran Shala adalah 1.500.000. Berikut adalah debt outstanding yang dimiliki oleh Shala. Nah, jadi ini adalah hutang-hutang yang dimiliki oleh Shala. Yang pertama itu ada specific construction debt. Nah, berarti hutang ini adalah hutang yang memang khusus diperuntukkan untuk membangun gedung ini, ya. Adalah hutang yang khusus untuk diperuntukkan untuk pembangunan gedung ini, yaitu ada 15% 3 tahun notes payable ya, untuk membeli tanah dan juga konstruksi gedung pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, sekarang posisinya kita di awal 1 Januari 2019 ya. Dan interestnya itu payable annually setiap Desember 31. Nah, dia ada pinjam uang sebanyak $750.000. Ingat ya, ini 3 tahun, kemudian 15%. Nah, selain specific debt seperti ini, dia juga punya utang-utang lainnya, yaitu ada 10%, 5 tahun notes payable, udah dari tahun 2015 ya, Desember 2015, yaitu 550.000. Kemudian ada juga hutang 12%, 10 tahun bonds dari tahun 2014 31 Desember sebanyak 600.000. Nah, kita mau tahu berapa sih jumlah yang bisa dikapitalisasi dari interest ini, dari interest atas hutang-hutang si Shala Company. Nah, pertama kita harus menghitung weighted average-nya dulu ya. 1 Januari ke 31 Desember udah pasti 12 bulan, maka di sini 12 per 12. Kita ada keluar 210.000 dikaliin 210.000. Kemudian Maret 1 kita ada keluar uang 300.000. Dari 1 Maret ke 31 Desember ada 10 bulan, dikaliin dapat 250.000. Kemudian Mei 1 540.000, dari Mei 1 ke 31 Desember ada 8 bulan, maka 8 per 12 dikaliin dapat 360.000. Nah, yang terakhir karena dia pengeluarannya pas di 31 Desember, maka ini kita nolin karena dikali 0 ya, 31 Desember ke 31 Desember 0. Maka ini kita jumlahin, dapatlah WAE-nya 820.000. Nah, jadi ini adalah pengeluaran dari weighted average accumulated expenditures kita, 820.000 ya. Nah, step kedua adalah kita harus menghitung avoidable interest. Tapi sebelum kita menghitung avoidable interest, kita harus menghitung dulu capitalization rate. Capitalization rate ini adalah yang berasal dari others debt yang tadi. Nah, tapi teman-teman lihat, tadi kita punya specific construction debt-nya itu 750.000. Nah, sedangkan WAE kita itu 820.000. Berarti uang yang kita pinjam ini nggak cukup kan? Uangnya nggak cukup.
Karena kita butuh 820.000, sedangkan yang kita pinjam uangnya cuma 750.000. Berarti selisihnya itu kita pakai uang dari yang other debt ini. Ya, berarti kita menggunakan uang dari other debt ini. Makanya kita harus menghitung capitalization rate. Tapi kalau misalnya dia itu lebih kecil atau sama dengan sama si specific construction debt, maka kita tidak perlu lagi menghitung si capitalization rate-nya. Ini jadi nggak usah ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Yang pertama ada 10% 5 tahun 550.000 prinsipalnya. Berarti bunganya per tahun itu adalah 550.000 dikali 10%, yaitu 55.000. Kemudian yang kedua ada 12%. Prinsipalnya atau pokok pinjaman itu 600.000, jadi interestnya itu 72.000, yaitu dari 600.000 dikali 12%, dapat 72.000. Nah, 55.000 ditambah 72.000 dapat 127.000. Kemudian prinsipalnya juga teman-teman tambahin 550 tambah 600.000 dapat 1.150.000. Nah, untuk menghitung capitalization rate berarti interest dibagi total principal dikali 100%. Maka didapatlah 11,04. Nah, avoidable interest yang dari tadi kita hitung itu, nah teman-teman lihat di sini. Weighted average-nya itu kita 820. 750-nya berarti kita dapat dari pinjaman khusus yang mana bunganya itu adalah 15%, berarti avoidable interest-nya adalah 112.500. Kemudian 70.000-nya berarti kita dapat dari others debt. Nah, interest rate di sini adalah tadi kita udah hitung yaitu 11,04. Makanya di sini kita masukin 11,04. Dan didapatlah hasil 7.728. Maka avoidable interest kita itu adalah 112.500 tambah 7.728 sehingga total avoidable interest adalah 120.228. Nah, kita akan membandingkan ini dengan actual interest rate ya. Actual interest rate-nya construction note 750.000 dikali 15 112.500. Untuk others debt yang pertama 55.000, untuk others debt yang kedua 72.000. Ini dijumlahin semua 239.500. Nah, 239.500 ini kita bandingkan dengan yang tadi cuman 120.228. Ingat yang dikapitalisasi adalah yang lebih kecil. Berarti yang kita kapitalisasi atau kita kurangin dari interest expense tapi kita tambahin ke harga building gitu ya. Masukkan jadi aset. Kapitalisasi itu berarti biaya yang dimasukkan menjadi aset gitu ya. Berarti yang kita kapitalisasi adalah 120.228. Nah, ini adalah penyajian di laporan keuangan ya. Di sini ada interest expense 239.500, tetapi di sini lihat, di sini ada capitalized interest. Capitalized interest sebanyak 120.228. Nih teman-teman kurangin, maka yang kita kurangin di laporan keuangan hanya 119.272. Nah, berarti ini bisa membantu net income kita ya, karena bebannya kecil. Jadi nanti net income-nya bisa lebih tinggi daripada kalau misalnya tidak ada capitalized interest. Nah, kemudian ini jurnalnya. Yang pertama, ketika tanggal 1 Januari kita keluar uang 210.000 ya, berarti land-nya kita beli dulu 100.000. Kemudian building kita keluarin 110.000 atau CIP ya. Kemudian ada Maret 1 buildings pada cash 300.000. Kemudian Mei 1 540.000. Desember 31 450.000. Ingat semuanya building pada cash. Nah, di 31 Desember ini ada kita harus membayar interest expense karena interest expense itu dibayar setiap tanggal 31 Desember. Nah, ini teman-teman lihat
Buildings 120.228 sesuai dengan capitalized interest. Pada cash 239.500, tapi interest expense-nya yang dicatat hanya 119.227 ya. Jadi sebanyak 120.228 atau avoidable interest-nya karena lebih kecil daripada actualnya, ini akan dikapitalisasi dan akan masuk menambah nilai aset yaitu building. Kita akan masuk ke exchange of non-monetary asset. Nah, jadi ada dua tipe dari pertukaran aset. Yang pertama itu adalah dengan commercial substance, yang kedua adalah dengan tidak ada commercial substance. Nah, kalau misalnya dia ada commercial substance, berarti recognize gain and losses immediately. Tapi kalau misalnya dia tidak ada commercial substance, maka dia akan menangguhkan gain dan losses. Menangguhkan artinya tidak mencatat ya. Menangguhkan itu tidak mencatat atau tidak merecognize gain and losses secara langsung. Nah, commercial substance itu adalah atau ada jika arus kas masa depan perusahaan berubah sebagai akibat dari transaksi pertukaran aset yang dimaksud. Nah, sebuah transaksi pertukaran tidak ada commercial substance jika tidak diketahui nilai wajar dari aset yang diberikan maupun aset yang diterima, gitu ya. Jadi sebuah pertukaran itu tidak ada commercial substance-nya jika nilai wajar dari si aset yang diterima atau aset yang ditukarkan itu tidak ada. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Ini contohnya adalah ketika rugi dan dia memiliki commercial substance. Diketahui PTA menukarkan mesin bekas pakai dengan sebuah mesin model baru dari PTB. Mesin bekas tersebut memiliki book value 8.000, yaitu cost-nya 12.000 dikurang 4.000 accumulated depreciation. Nah, harga mesin baru 16.000. Nah, ini dikasih tahu fair value dari mesin bekasnya adalah 6.000. Dua-duanya dikasih tahu ya nilai wajarnya. PTB memberikan trade-in allowance sebesar 9.000 kepada PTA. Berarti yang kita hitung pertama kali itu adalah pertama-tama harga barunya adalah 16.000 dan ingat kita dikasih diskon nih 9.000, berarti uang yang harus kita bayar adalah 7.000 ya. Kita bayar 7.000 karena dia nerima mesin kita 9.000 gitu ya. Nah, terus teman-teman lihat di sini fair value dari mesin adalah sebenarnya hanya 6.000. Berarti cash payment due ditambah fair value dari used machine itu adalah cost of new machine. Jadi 7 tambah 6 adalah 13.000. Jadi uang yang kita bayarkan atau misalnya ini tuker tambah ya, berarti kita tuker barang yang lama kita kasih sama kita kasih sejumlah uang dan kita terima barang yang baru. Nah, berarti hasil uang yang kita tambahin, yang kita bayar yaitu 7.000 ditambah fair value dari barang yang kita berikan itu adalah harga dari barang barunya ya. Maka pertama-tama ingat kita akan mencatat dulu uang yang kita keluarkan. Uang yang kita keluarkan itu udah pasti 7.000 ya kan? Uang yang kita keluarkan udah pasti 7.000. Berarti uang berkurang, udah pasti ada cash 7.000 di kredit. Nah, kemudian yang kedua, kita kan mau nukerin barang yang lama. Berarti barang yang lama udah nggak ada lagi di kita. Karena udah nggak ada lagi di kita, berarti harus kita hapus. Barang yang lama itu adalah aset kita. Aset kalau dihapus berarti taruhnya di kredit. Sebanyak harga belinya itu 12.000. Equipment 12.000 ada di kredit. Ingat ternyata kita ada accumulated depreciation. Accumulated depreciation itu adalah kontra account dari aset. Kontra. Kalau aset biasanya saldo normalnya di debit, berarti dia saldo normalnya di kredit. Karena kita mau hapusin dia, berarti dari kredit kita taruh dia di debit. Maka di sini ada accumulated depreciation equipment 4.000. Nah, kemudian teman-teman ingat, kita tadi menghitung 13.000 ini kita akui sebagai harga dari mesin yang baru. Berarti equipment kita akuin nih new equipment sebesar 13.000.
Nah, ini nggak balance nih. Ternyata ada loss on disposal of equipment sebanyak 2.000. Nah, 2.000 ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari fair value-nya itu 6.000, book value kita 8.000. Berarti ada kerugian sebanyak 2.000. Jadi kita masukin karena kerugian masuknya di debit, loss on disposal of equipment sebanyak 2.000 gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya, ini gain situation memiliki commercial substance juga. Diketahui PTA menukarkan beberapa truk bekas dan sejumlah uang untuk sebuah semi truck. Book value dari beberapa truk bekas adalah 42.000. Fair market value untuk truk bekas adalah 49.000. PTA juga mengeluarkan tambahan uang sebesar 11.000. Nah, ingat teman-teman, untuk mencari harga dari barang yang baru itu tadi kita adalah dengan menambahkan uang yang kita keluarkan ditambah dengan fair value dari barang yang kita mau tukarkan. Berarti cost of semi truck itu adalah fair value 49.000 ditambah uang yang kita bayar yaitu 60.000. Kemudian kita akan catat, berarti yang pertama uang yang kita keluarin nih cash sebesar 11.000. Kemudian truk yang lama kita hapusin, used truck-nya 64.000. Accumulated-nya juga kita balik ke debit 22.000. Kemudian ada truk yang baru, semi truck, kita catat 60.000. Nah, di sini posisinya ada gain on disposal of trucks. Dari mana? Yaitu dari, lihat, fair value dari used trucks-nya 49.000, padahal book value kita hanya 42.000. Makanya di sini ada keuntungan 7.000. Berarti kita catat gain on disposal of trucks di kredit sebanyak 7.000. Oke, nah sekarang ada gain situation. Nah, tapi ini lack of commercial substance. Dan kita masih menggunakan contoh soal yang sebelumnya. Nah, teman-teman lihat di sini, kalau misalnya dia itu lack of commercial substance, tadi kita baca di awal bahwa dia itu tidak mengakui adanya gain or loss. Nah, kalau tadi sebelumnya di sini ada gain nih, di sini ada gain ya, sebanyak 7.000, maka kali ini kita tidak ada lagi gain, ya kan? Tetapi 7.000 itu kita kurangi dari harga semi truck. Yang tadinya 60.000 nih, sebelumnya ada 60.000, kita kurangin 7.000 menjadi 53.000. Nah, tapi sebenarnya ada dua cara untuk menghitung itu. Yang pertama seperti yang tadi saya bilang, yang kedua itu bisa juga book value dari used trucks-nya 42.000 kita tambahin dengan cash paid 11.000 menjadi basis of semi truck 53.000. Nah, seperti saya tadi bilang, lack of commercial substance itu terjadi jika tidak diketahui harga wajar dari salah satu barangnya gitu ya. Bisa dari barang yang kita berikan atau bisa dari barang yang kita dapat. Nah, cuman ini karena tadi berasal dari soal sebelumnya yang mana itu memiliki commercial substance, nah makanya ini diketahui nih ada fair value of semi truck-nya. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, berarti teman-teman cara carinya itu adalah begini, yang mana cuman dikasih tahu book value dari used trucks, kemudian ada cash paid 11.000, nah ini dijumlahin jadi 53.000, taruhnya di sini. Oke teman-teman, segitu aja untuk part yang pertama. Kita ketemu lagi di lanjutannya di part kedua minggu depan. Semoga teman-teman bisa belajar dengan baik. Terima kasih.